Berita Jemaat Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi ibadah minggu virtual dan akan dilayani oleh Pikaris Selvi Trafila Yunita STH dengan didampingi oleh para penetua, diakon, GKI Immanuel Kuala Pembuang yang bertugas. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pikaris Selvi Trafila Yunita STH, para penetua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gedung gereja, dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKI Immanuel Kuala Pembuang. Berita pelayanan ibadah kategorial. Ibadah seksi pelayanan Bapak, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan remaja pemuda kembali dilaksanakan di gereja sesuai jadwal dan dengan protokol kesehatan yang ada. Ibadah seksi pelayanan anak masih dilaksanakan secara virtual. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah keluarga, kami tetap menerima dan melayani ibadah bersama majelis dan keluarga. Dibuka pendaftaran kelas katekisasi sidi intensif bagi saudara-saudari, pemuda-pemudi Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Susilo atau kantor Majelis GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat kami undang menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Muliakanlah Tuhan Allah. Dalam
Kita tahbiskan ibadah kita dengan khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilahkan duduk kembali. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37 ayat 5. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak melindasnya. Ayub 37 ayat 23. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 66. Amin. Sampai kita ke pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yeremia 33 ayat 8 menyatakan,
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 1 ayat 11 hingga yang ke-12. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-13 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi seperti beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir
dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayat 28. Untuk merespon pembacaan Alkitab, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 53, bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur hingga saat ini Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam sukacita kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan bersama membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, sehingga pengertian kami peroleh, dan melalui pengertian itu kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, mengabarkan kabar baik, bahkan menjalani apa yang Tuhan selalu ingin kami lakukan atas petunjuk melalui firman yang kami baca dan kami renungkan ini. Tuhan yang memberkati kami dan memberikan kami hikmat, tuntunan-Mu kami perlukan. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 hingga yang ke-20. Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan di bawah perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama telah kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini. Shalom untuk kita sekalian. Saya percaya di dalam nama Tuhan kita dapat selalu menjalani hari kita dengan baik, kita dapat selalu beraktivitas dengan syukur, dan saya percaya dalam ibadah virtual yang kita lakukan tetap memberikan kita semangat di dalam Tuhan. Biasanya di media berita, apakah itu koran, berita di televisi, melalui sosial media, ada berita-berita yang tidak mengenakan. Karena rasa iri hati, rasa kecemburuan, rasa yang membuat orang tersebut melakukan hal-hal yang kurang baik, sering dapat kita lihat dalam berita dan berbagai kejadian yang kurang mengenakan. Misalnya saja, seorang teman bisa saja menampar temannya karena rasa cemburu sebab adanya perselisihan, baik itu secara pribadi maupun karena berbagai hal yang mereka lakukan. Kemudian ada pula yang bisa dikatakan dalam berita pembunuhan terjadi antar yang memiliki hubungan keluarga, bisa dikatakan seperti itu. Dan hal itu terjadi seperti yang dikatakan di awal tadi, sebab dendam, sebab iri hati, sebab cemburu, sebab marah, dan sebab-sebab yang kurang mengenakan. Dan hal itulah yang akan terjadi ketika orang dalam kemarahannya, dalam keinginannya untuk membalaskan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Dan pada saat ini melalui nas yang diperhadapkan bagi kita bersama, kita diingatkan bahwa pada ayat 15 di situ dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bagian ini adalah bagian yang sering kita lewatkan. Ketika saudara-saudari kita melakukan kesalahan, kadangkala nanti bisa saja dia sadar sendiri, atau bisa saja dia merenung ulang sendiri, atau ketika kita melihat dan kita tidak menegur dan kita merasa bahwa hal itu biasa saja, kadangkala itu membuat kita tidak memperhatikan sesama kita. Pada saat ini diingatkan bagi kita bersama, jika berbuat dosa, tegurlah, nasihatilah di bawah 4 mata. Itu bagian yang pertama. Namun ketika kita menegur orang tersebut, namun kita tidak diperdengarkan atau teguran kita tidak diindahkan oleh orang tersebut, di sini dikatakan pada ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Bagian ini kita dapat melihat bahwa awalnya 2 orang ini ada konflik, kemudian yang satu jika merasa bahwa apa yang dilakukan salah seorang dari orang ini salah, maka ia harus menegur dengan baik. Kemudian jika teguran itu tidak didengar, diharapkan membawa 2 atau 3 orang saksi, atau 1 atau 2 orang saksi. Mengapa itu sangat penting? Dalam menyelesaikan perkara, orang-orang Yahudi patut membawa saksi agar perkara yang mereka perkarakan itu dapat dikatakan dapat memiliki nilai yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dan ketika ada saksi, di situ dapat menambahkan keterangan bahwa bagian yang benar ini bisa menjalani apa yang baik, dan bagian yang salah ini dapat mengkoreksi dirinya lagi. Kemudian jika saksi itu tidak diindahkan lagi, dibawalah perkara ini ke dalam ranah jemaat. Namun ketika dalam ranah jemaat pun orang tersebut tidak mendengarkan,
Di situ anggaplah ia atau orang tersebut tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Mengapa disebutkan seorang pemungut cukai? Pemungut cukai ini adalah seorang pemungut pajak. Seorang pemungut pajak biasanya mereka melakukan pemungutan itu dengan target tertentu, dan ketika orang-orang yang ditagih ini tidak membayar, mereka bisa saja melakukan kekerasan dan kadangkala kemanusiaan mereka tidak ada sebab mereka menagih pajak tersebut. Dan pada saat ini pula diingatkan bagi kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di dunia, itu akan terikat di sorga. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita percaya di dunia ini, apa yang kita harapkan di dunia ini, itu pun akan terikat di sorga. Mengapa demikian? Karena ketika kita berpengharapan dalam Yesus Kristus, diharapkan untuk terus bertahan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Namun ketika kita melepaskan itu, di akhir hidup kita mungkin saja kita tidak memperoleh janji kekekalan tersebut. Dan saya percaya di dalam Tuhan, kita sekalian dapat melakukan yang terbaik, kita dapat menjalani hidup kita dengan syukur, kita dapat saling menegur, saling mengingatkan. Terlebih ketika kita menegur sesama kita dapat maklumkan. Kadangkala ketika kita menegur, kita berharap agar orang tersebut langsung mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Namun tergantung respon dari yang ditegur. Kadangkala yang ditegur mendengarkan akan berdampak baik bagi yang ditegur maupun kita yang menegur. Begitu pula ketika yang ditegur ini tidak mau mendengar, itu bisa saja membuat kita kesal. Dan kadangkala kita mengungkapkan, saya ingin mengungkapkan yang baik untuk Anda, namun mengapa Anda tidak mendengar dan sebagainya. Dan pada saat ini, dalam hal ini banyak respon yang orang-orang ungkapkan ketika mereka ditegur. Namun yang harus kita lakukan adalah maklum akan respon dari orang yang kita tegur itu. Dan ketika kita melakukan yang terbaik melalui teguran tersebut, kita berharap apa yang kita sampaikan itu didengar, namun ketika orang tersebut tidak mendengarkan, bisa dikatakan, ya sudahlah. Dan pada saat ini, kabarkanlah juga kabar baik. Dalam kehidupan kita diharapkan mengabarkan kabar baik. Seperti tadi bagian pertama diungkapkan. Kita diharapkan menegur sesama kita bagi mereka yang melakukan kesalahan. Kita diharapkan untuk maklum akan respon dari teguran orang yang kita tegur tersebut. Dan kita diharapkan maklum akan respon dunia terhadap kita. Namun yang harus kita lakukan, kita tetap mengabarkan kabar baik. Di sini pula dikatakan dalam ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Pada bagian ini yang menjadi penting bagi kita bersama adalah jangan berhenti untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan jangan berhenti untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah atau Allah lah yang menilai segala sesuatunya. Allah lah yang mempertimbangkan yang terbaik bagi kita. Allah lah yang memberikan apa yang kita perlukan pada waktu yang telah Allah tentukan. Dan pada saat ini pula dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika pandemi yang terjadi pada beberapa waktu lalu, kita diharapkan untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, dan sebagainya. Saya yakin dalam persekutuan kita pun rindu untuk berkumpul bersama di gereja. Dan pada saat ini dikatakan pula, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam perkumpulan yang kita lakukan, kita meyakini Allah hadir di tengah-tengah kita. Di situ segala sesuatunya akan menjadi lebih baik bagi kita, segala sesuatunya akan menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini pula, kita memperingati Hari Pendidikan Teologi. Dalam Hari Pendidikan Teologi, STTGKE, Stak Awe, Abdi Wacana Pontianak dipersiapkan pelayan-pelayan Tuhan
untuk mengabarkan Injil, untuk selalu melaksanakan apa yang Tuhan ingin tunjukkan melalui mereka. Dan pada saat ini saya mengambil nas dari Roma 10 ayat 15b. Di situ dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam hari pendidikan teologi ini, kita diharapkan untuk saling menegur, saling mengingatkan, terlebih mengabarkan kabar baik, dan melalui dukungan, doa, dan pengharapan dari ibu bapak saudara-saudari sekalian, setiap orang yang dipersiapkan di STT GKI Banjarmasin, Staf Abdi Wacana, dan segala lembaga pendidikan teologi Gereja Kalimantan Evangelis, saya percaya di dalam Tuhan kita dapat saling menguatkan, dan di dalam Tuhan pula orang-orang yang dipersiapkan dan dipercayakan oleh Tuhan dapat melakukan yang terbaik dengan tujuan pelayanan, dengan tujuan untuk mengabarkan kabar baik yang berasalnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Melalui firman Tuhan, kami bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terlebih pada saat ini, kami bersama-sama ingin saling menegur dan menguatkan di dalam nama-Mu. Apapun respon orang terhadap teguran dan penguatan kami dapat menerimanya di dalam Tuhan. Terlebih kami percaya ketika Tuhan yang bekerja dalam hati kami, segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat membuat kami tetap tekun di dalam iman, tetap bertabah dan tetap bersabar dalam pengharapan kami. Terlebih kami selalu percaya dikuatkan di dalam doa dan pengharapan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami memperingati Hari Pendidikan Teologi, dan kami berharap di dalam Tuhan setiap orang yang terpanggil di dalam nama-Mu dapat melaksanakan yang terbaik. Orang-orang yang dipersiapkan di STT GKI Banjarmasin, Staf Abdi Wacana Pontianak, dan segala lembaga pendidikan di bawah naungan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami percaya Tuhan pun yang memberkati dan menyertai mereka dalam panggilan Tuhan. Segala panggilan yang mereka dengar, segala pengharapan yang mereka lakukan, terlebih dalam persiapan diri, kami percaya Tuhan yang mempersiapkan orang-orang yang Tuhan persiapkan ini. Kami percaya di dalam Tuhan pun segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dalam pengelolaan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort hingga jemaat. Segala pengharapan dan segala cita-cita masa depan dapat dirancangkan di dalamnya, sehingga pekabaran kabar baik dapat dilaksanakan, dan segala sesuatu yang dirancangkan dalam gereja kami dapat menjadi wujud dan bentuk pelayanan yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu, baik itu pendeta, penatua, diakon, pekabaran Injil, vikaris, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, maupun setiap jemaat kami dalam usaha pekerjaan mereka. Kami percaya melalui segala sesuatu yang mereka lakukan di dalam Tuhan, itu semua merupakan wujud pelayanan. Dan melalui wujud pelayanan itu, kuasa Tuhan, gambaran Allah di dalam diri kami sebagai manusia, dapat kami ungkapkan melalui cara hidup yang baik, cara hidup yang terus mengandalkan Tuhan, cara hidup yang terus melaksanakan firman Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami dalam pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatunya. Pemimpin bangsa kami dapat Tuhan kuatkan. Segala perencanaan dan rancangan-rancangan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kiranya di dalam Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam protokol kesehatan maupun para medis yang terlibat dalam pengobatan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang memberikan mereka penyertaan, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan kami percaya di dalam Tuhan, pengharapan mereka, kesehatan mereka selalu Tuhan jamin dan Tuhan pelihara. Dan kami percaya pun bagi kami sekalian yang pada saat ini dalam menjaga kehidupan, menjaga kesehatan, dan menjaga kebersihan,
Kami percaya Tuhan pun yang mengingatkan kami, memberkati kami melalui orang-orang di sekitar kami, terlebih melalui kesadaran dalam hati nurani kami segala sesuatunya dapat menjadi lebih baik di dalam nama-Mu, dapat kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan sedih hati, dalam keadaan kurang sehat, dan berbagai keadaan yang menurut kami manusia tidak baik. Namun kami percaya ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Segala sesuatunya dapat Tuhan sediakan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati pada waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing pribadi. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam minggu ini pada pertambahan usia, baik itu usia pribadi maupun usia pernikahan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mendewasakan, Tuhan pun yang selalu memberikan mereka kecukupan, sehingga di dalam Tuhan mereka dapat selalu bersyukur, dan pertambahan usia ini dapat membuat mereka selalu menyadari bahwa Tuhan yang beserta dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Ini kami Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami. Segala pengharapan kami, bahkan masa depan kami telah Tuhan sediakan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajarkan, kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur, berkati persembahan ini Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, kiranya bisa berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294, bait 1 dan 2, Beribu lidah patutlah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan, dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.